Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jati Raffius Bowo dengan NIM 3 digit NIM terakhir yaitu 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat peta risiko ancaman kekeringan. Oke, langsung saja. Data yang dibutuhkan yaitu ada data ancaman, data kerentanan, dan kemudian ada data kapasitas. Untuk data ancaman sendiri ada peta bahaya kekeringan, kemudian data kerentanan dibagi menjadi 3 yaitu ada sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana sosial sendiri meliputi data kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio usia rentan, dan rasio orang cacat, dan yang terakhir rasio kemiskinan. Untuk yang ekonomi sendiri adalah lahan ekonomi produktif dan PDRB. Untuk lingkungan ada penggunaan lahan atau hutan lindung. Untuk data kapasitas yaitu ada data kapasitas. Kemudian dari ketiga data tersebut dilakukan analisis indeks dan kemudian menjadi peta ancaman kekeringan, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Dan kemudian setelah menjadi 3 peta tersebut kita bisa membuat peta resiko bencana kekeringan. Kita langsung saja menuju analisis untuk proses pembuatan peta ancaman kekeringan. Kelompok kami sendiri sudah menyiapkan data dari SHP peta ancaman, kemudian peta kerentanan, dan peta kapasitas. Yang pertama terdapat peta ancaman, di sini berbahaya kekeringan. Kita langsung drag, kemudian kita ke search, kemudian mencari polygon to raster. Di sini bertujuan SHP menjadi raster ya kekeringan. Kemudian value fitnya kita menggunakan grid code. Grid code sendiri di sini dibagi menjadi 3 yaitu kategori 3, 2, dan 1, di mana kategori 3 itu merupakan memiliki arti tinggi, 2 sedang, dan 1 rendah. Kemudian output raster ini kita pindah lokasinya ke peta ancaman, kemudian raster kita ganti nama menjadi peta kekeringan raster. Datif. Di sini harus ditambah datif agar bisa membedakan antara data SCP dan data raster yang sudah dibuat. Kemudian size-nya sendiri dirubah menjadi 30, kemudian kita oke. Nah, berikut merupakan data raster tersebut. Kemudian kita lanjut saja untuk data selanjutnya, data dari peta kerentanan. Jadi dibagi menjadi 3 dengan dikategorikan A, B, dan C, di mana yang A tersebut merupakan data sosial, kemudian B merupakan data ekonomi, yang C merupakan lingkungan. Kemudian kita juga harus merubah dari SHP ini menjadi raster. Pertama dari yang data ekonomi yaitu kepadatan penduduk sosial, itu kepadatan penduduk kita rubah menjadi raster. Kita melakukan hal yang sama untuk value fitnya sendiri kita rubah menjadi skor. Kemudian lokasinya kita pindah ke peta kerentanan dan raster. Kepadatan dengan case tambah menjadi error. Dan untuk misalnya sendiri 30, kemudian kita oke. Yang berikut merupakan raster tersebut. Kemudian kita lanjut ras kemiskinan, kita lakukan yang sama menjadi raster.
berikut data rasternya. Kemudian kita lanjut lagi untuk data rasio jenis kelamin, kita rubah menjadi raster. Selanjutnya kita ganti skor sama kemudian kita ubah namanya menjadi save, kemudian size-nya sendiri kita ganti menjadi 30, kemudian oke. Berikut rasternya. Kemudian kita langsung lanjut ke data berikutnya, itu rasio orang cacat, kita jadikan raster juga. Selanjutnya kita rubah menjadi skor, kita rubah nama menjadi kemudian kita save, untuk size sendiri 30, kemudian kita oke. Itu merupakan data rasternya. Kemudian kita jadikan raster. Untuk selanjutnya kita rubah menjadi skor. Dan operasinya kerja jadi error, kita save. Kemudian size-nya sendiri 30. Itu merupakan data rasternya. Setelah semua kategori, kita lanjut ke kategori B yang merupakan data ekonomi. Kita rubah menjadi raster juga dari D1 ekonomi. Selanjutnya kita rubah menjadi skor sama. Untuk rasternya kita ganti menjadi D. Lupa untuk isinya sendiri. Kemudian size-nya menjadi 30, kemudian oke. Berikut merupakan rasternya. Kemudian kita lanjut B2 PDRB, sama kita jadikan raster juga dari fit skor di PDRB yang indikatif, kemudian save 10, kemudian oke. Ini merupakan data rasternya untuk B2 PDRB. Kemudian kita lanjut untuk data lingkungan, yaitu ada kawasan lindung. Kita juga merubahnya menjadi data raster. Selanjutnya kita rubah menjadi skor. Rasternya oke.
kemudian F ternyata lupa dengan motif. Lupa kayak jadi error. Charge-nya juga 30, kemudian oke. Setelah semua data dari data kerentanan jadi, kita melakukan vector overlay agar menjadi satu. Data dan teknisi. Oh, ternyata saya lupa melakukan pemilihan skor. Rentan dan tidak oke. Influence-nya kita jangan lupa untuk kepadatan penduduk itu 60%, kemudian rasio miskin itu 10%, rasio jenis kelamin 10%. Hal ini didasarkan pada perkap yang telah saya jelaskan tadi. Influence-nya itu harus mencapai 100 ya, nggak boleh lebih. Dan kita rubah menjadi 1 itu 3B1. Kemudian kita samakan dulu field dengan scale value-nya. Ini 2, kemudian 3. Untuk 0 kita rubah menjadi no data. Kita pindah lokasinya. Sosial, kemudian kita save. Jangan lupa untuk tipnya tadi. Agar tidak di error. Kemudian formnya kita ganti 1-3B1. Setelah setelah semua proses kita lakukan, kemudian kita oke, sudah jadi untuk raster sosialnya. Kemudian kita lakukan yang sama untuk membuat raster ekonomi yang dikategorikan dengan huruf B di awalnya. Jadi RB kemudian oke. Jangan lupa untuk ini versinya kita rubah. Untuk lahan ekonomi sendiri itu 60% dan PDRB 40, mana sum of influence-nya menjadi 100. Jangan lupa untuk field dan scale value-nya harus sama. Dan lokasinya kita ganti nama menjadi B ekonomi. Jangan lupa agar jadi error. Kemudian oke. Setelah data dari kerentanan
Sudah dijadikan raster semua yang merupakan kategori A, B, dan C. Kemudian kita melakukan weighted overlay lagi agar kita mendapat peta kerentanan raster sosial. Oke, kemudian B raster ekonomi dan C raster lingkungan, di mana raster sosial itu 40, untuk raster ekonomi 30, dan raster lingkungan 30. Sehingga ketika dijumlah sum of instance-nya menjadi 100. Tidak lupa ini harus samakan antara V dan scale value-nya. Setelah semua sama, untuk lokasinya kita ganti nama peta kerentanan detik, jangan lupa create di error. Kemudian kita ya untuk ini jangan lupa untuk dirubah menjadi 1, 3, B1. Dan ini menyamakan dari level langsung scale-nya. Kemudian setelah semuanya sudah dilakukan, kita oke, sehingga kita sudah mendapat peta kerentanan. Setelah kita memperoleh peta raster kekeringan, kemudian peta kerentanan, yang terakhir kita tinggal membuat untuk peta kapasitas. Kita lakukan hal yang sama, kita rubah dulu data SAP ini menjadi raster. Kita kembali ke search, terus kita mencari poli untuk raster. Untuk value-nya kita ubah menjadi berapa. Untuk value fit-nya sama, kita menggunakan score. Lokasinya kita pindah pada peta kapasitas. Kalau raster kapasitas, lupa dengan div agar ada di error. Kemudian tesnya 30, kemudian kita oke. Berikut merupakan raster dari peta kapasitas tersebut. Setelah dari 3 data peta tersebut jadi, kita bisa membuat peta resiko ancaman kekeringannya dengan cara kita melakukan raster kalkulator. Di mana rumusnya sendiri yaitu raster kekeringan dikali peta kerentanan, kemudian dibagi dengan peta kapasitas. Kemudian outputnya sendiri kita pindah di yang dan kita beri
produktif. Dimana untuk melakukan raster kalkulator itu harus menggunakan tips semua, kalau tidak tips itu tidak bisa. Setelah itu kita oke. Nah, kita sudah mendapat peta ancaman kekeringannya. Lalu untuk kategorinya sendiri, satu kita rubah menjadi 0 sampai 0,3 yang merupakan kategori rendah. Kemudian untuk kategori sedang kita rubah menjadi 0,3 sampai 0,6, dan untuk kategori tinggi 0,6 sampai 1. Warnanya sendiri kita ganti yang tinggi dengan warna kuning, dan sedang tadi sedang dengan warna kuning, dan tinggi dengan warna merah. Itu merupakan peta ancaman kekeringannya. Setelah kita mendapat peta ancaman kekeringan, kita melakukan layout. Kemudian kita masukkan SPP batas kecamatan kampus agar kita mengetahui lokasinya. Nah, kita nyalakan dulu labelnya. Ini itu kita open atribut tabel agar mengetahui batas kecamatannya pada name dan 3. Kemudian label filternya kita checklist agar terlihat tidak opsi. Terlihat kita dapat melakukan analisis untuk daerah dengan ancaman kekeringan rendah pada daerah Simawono. Namun di daerah Simawono sendiri juga terdapat rawan ancaman kekeringan sedang 3, dan untuk kategori sedang juga terdapat di daerah Pringapus. Untuk kategori tinggi sendiri itu berada di Kecamatan Bandungan, Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur. Dampak dari resiko kekeringan ini sendiri di mana masyarakat akan sulit untuk mendapatkan kebutuhan air. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk proses pembuatan peta ancaman kekeringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.